Sekarang jam 4 lebih 14 teman-teman. Ini istirahat dulu. Istirahat bukan karena capek ya sebenarnya. Istirahat dinginin mesin truknya, apa kampas. Nah, karena memang dari KTT tigaan yang kita dapat tumpangan truk dam truk sawit ini jalannya cukup naik turun ya, cukup ekstrim. Ada yang tanjakannya bener-bener nanjak banget, ada yang turun banget. Nah ini istirahat dulu, dinginin nganunya, kampasnya ini sekaligus disiram biar dingin. Hanya 2 rombongan, sama yang belakang juga baru sampai. Nah itu baru mau disiram ini. Kalau di sini teman-teman, entah ya kalau di daerah teman-teman gimana. Ini tuh diantar ke perusahaan dari sama masih di wilayah Kalimantan Utara juga, diantar ke perusahaan, tapi jarak dari kebun panennya ke perusahaan itu kurang lebih 7 jam teman-teman. Jadi diantarnya itu ke arah Nunukan di wilayah Sebuku sana, itu jaraknya 7 jam perjalanan mereka. Tapi karena mungkin banyak singgahnya bisa lebih juga. Nah, jadi jaraknya cukup jauh, dan satu dam truk itu bisa muat 9 sampai dengan 10 ton sawit. Luar biasa teman-teman ya. Memang salah satu komoditas perkebunan yang menjanjikan di orientasi jangka panjang ya. Akan tetapi juga sebanding dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh masifnya perkebunan kelapa sawit. Selamat malam teman-teman. Sekarang dari tempat istirahat tadi ya, sekarang jam 7 lebih 16. Ini rombongan antar sawit ke Sebuku sudah pada kumpul semua. Tadi kan kami cuma 2 rombongan, sekarang udah ada 9 rombongan. Nah ini udah komplit, habis ini berangkat semua bareng-bareng. Ini pada pondasi dulu, isi tenaga, makan. Nah ini ada Mas siapa Mas? Oke, Putra Gacor. Nah, ini ada Umnya yang tadi dari awal. Ini. Ada yang mau disampaikan Om? Belum bisa ada ini mau disampaikan nih Mas Bro. Lagi-lagi lapar ini Mas Bro. Lagi-lagi lapar. Di depan sana ada yang kita tumpangi tadi, ada Mas Rizal. Nah itu dia. Terus ini ada Omnya makan juga. Ini suasana teman-teman supir antar sawit sebenarnya cukup seru ya. Mana Mas? Arahnya KTT Nunukan. KTT Nunukan. Ini kira-kira sampai lokasi sampean berapa jam Mas? Subuh Subuh sampai lokasi berapa? Iya. Kalau sini Malino Mas berapa jam ini? 3-4 jam. 3-4 jam. Kalau muatan lah. Siap. Nah, ini truknya udah pada kumpul semua ya. 9. Kalau tadi kita kan cuma 2 di awal, ini udah ada 9. Di belakang. Nah, habis ini kita berangkat guys. Oke, dapat rokok lagi dari teman-teman supir karena mampir warung. Nah, lumayan ngeteng lagi dikasih. Kalau kumpul sama supir seru ya. Jadi rokok dikasih-kasih aja, disuruh ngisep bareng-bareng. Nanti kita lanjut perjalanan habis ini.
Ini sembari persiapan berangkat, ada satu truk yang trouble ya, ada yang dibenerin juga. Ini lagi di servis sama teman-teman supir antar sawit ini ke Sebuku dari KTT Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Tanah Tidur ke arah Sebuku. Nah, ini lagi reparasi, takutnya di perjalanan nanti ada apa-apa. Iya, mati satu nih tadi. Sekarang jam 7.37, kami persiapan berangkat. Nah, awalnya udah kumpul semua ya, ada 9 dump truk yang angkut sawit. Tapi tadi di jalan ini kami berhenti, ada satu truk yang trouble dan memang nggak bisa lanjut truk ini, mau nggak mau satu truk ini ditinggal guys sama supirnya di sini. Nanti nunggu tukang servisnya buat benerin di sini atau nunggu kawan lain yang lebih ngerti masalah mesin buat benerinnya. Ini berangkat 8 dump truk ke arah Malinau. Satu truknya ditinggal. Kita berangkat guys. Oke teman-teman, ini udah di kendaraan. Kami berangkat masih sama Mas Rizal ini di unitnya. Perjalanan kali ini gelap gulita untuk area sini, tapi ya alhamdulillah jalannya mulus, nggak sama kayak di Kalimantan Timur kemarin ya, terutama di wilayah Kelai jalannya ekstrim. Kalau ini mulus, semoga kita sampai Malinau, sampai tujuan dengan selamat. Oke, selamat malam. Ini agak gelap ya, sebelumnya minta maaf kalau agak gelap. Kalau di sini sekarang itu jam 10:29, jadi setengah 11 malam. Alhamdulillah ini udah sampai Malinau. Kalau teman-teman supir yang antar bungkil sawit, mereka lanjut perjalanan ya ke Sebuku itu masih kurang lebih estimasi subuh mereka sampai Sebuku. Nah, kalau kita turun di Malinau, kita malam ini jalannya agak gelap ya, karena ini kayak di ring road itu turunnya tadi itu, karena nggak bisa masuk kota langsung. Tapi kota sama jalan yang ring road itu deket banget. Nah, ini jalan menuju kota sih. Sama yang jelas karena ini udah setengah 11 malam guys. Ini mau nyari tempat buat istirahat, entah masjid, entah musola, entah apa, nanti ketemunya kita istirahat di sana. Nah, sama mungkin nyari warung karena habis ya air kita ini. Tapi kalau ada di masjid atau musola. Oke guys, ini tadi sempet jalan terus digonggongin anjing. Nyebelin ya kalau tiba-tiba jalan digonggongin anjing. Kalau takut sih enggak, cuma harus bingung itu loh, kalau digonggongin anjing harus merespon apa, mau lari kah atau mau maki-maki atau gimana, bingung juga. Tapi ya nggak apa-apa sih tadi. Oke guys, ini barusan sampai musola ya, di pinggir jalan yang mau arah ke kota. Musolahnya pintu gerbangnya kebuka sih, cuma pintu masuk dalamnya enggak kebuka. Nggak masalah, kita bisa tidur di samping musola nanti. Selamat pagi guys, hari ini 11 September 2025 ya, sudah sampai Malinau. Ini habis sholat subuh, terus barusan nyapu musola. Ada sama bapaknya nyapu di jalan, aku nyapu di dalam sama bapak marbot masjidnya, musolahnya.
Di sini terpantau gerimis ya pagi ini. Mudah-mudahan nanti agak terang siang buat kita jalan-jalan keliling ngelihat Malinau. Nah, ini mau ngecas HP dulu. Habis ngecas nanti mungkin ya mandi sama masak buat makan kita. Oke teman-teman, sekarang jam 9:05 ya waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Malinau. Ini habis mandi, jadi habis subuh tadi bersih-bersih masjid, bersih musola sama bapak marbotnya. Terus habis itu tidur lagi, baru bangun. Terus sekarang udah mandi. Nah ini persiapan mau makan alpukat. Kita sarapan pagi ini pakai alpukat ya, alpukat dari tempatnya Mas Hendy kemarin udah sempet sih bawa 2 kan. Kemarin sempat dimakan 1, ini sisa 1. Nah, sebelum busuk kita habiskan dulu, mubazir nanti. Oke guys, ini tadi udah sarapan. Sekarang kita berangkat lagi jalan-jalan, kita susuri sekitaran Malinau. Nah, ada cerita lucu guys. Cerita lucunya mana? Bentar. Jadi cerita lucunya tadi sebelum mau berangkat habis sarapan itu kaget guys. Kagetnya gini guys. Nah, sekarang kondisi nyeker guys. Nyeker. Nah, ya nggak tahu ya sandal kita kemana. Cuma karena hilang ya sudahlah, nggak masalah. Kita nyari toko beli sandal baru. Nyeker paling cuma bentar doang aja. Nah itu cerita lucu pagi hari di sebuah musola di Malinau. Lenyap sandal ini. Kita cari sandal dulu. Dapat guys, nggak jauh, langsung dapat lagi sandal. Kita nyari. Kita cari yang ukuran kita guys, sandalnya. Pas ya, 15 ya. Oke guys, kita udah dapet sandal. Sama kakaknya tadi diketawain ya, harga sandalnya 15.000. Ketawain kok bisa hilang. Kakaknya nanya, kita yang ngalamin aja bingung kok bisa hilang. Tapi nggak masalah, jadi cerita seru hari ini. Kita lanjut perjalanan, nggak tahu kemana ini. Di sini sama guys ya. Tadi pagi kan hujan, sekarang sebenarnya udah mulai panas karena udah jam 9:30. Tapi masih termasuk mendung sih. Ini kita di jembatan Malinau ya. Nah, kita tadi dari musola sampai jembatan ini jalan kaki. Saya belum tahu tujuannya kemana, cuma yang pengen itu ke tempat yang asik, bisa nongkrong dulu, bisa melihat Google Maps kita mau kemana berikutnya. Ya tempat dingin lah. Kok dari tadi ini belum ketemu tempat dinginnya di mana. Kita coba nyebrang dulu di jembatan. Oke guys, ini di atas jembatan Sungai Malinau. Kalau
bahasa sini ya, aku nggak tahu sih, cuma karena baca plang. Bahasa daerah Malino, Kalimantan Utara, sungai itu sei, S-E-I. Jadi sei apa itu, sei sungai apa, sei ini itu, sei Kudung, sungai Kudung. Nah, itu. Ini sungai Malino ini penampangnya cukup lebar banget ya guys ya. Ya. Dan alirannya dengan penampang selebar ini guys, alirannya tuh masih sangat deras. Bener ya? Biasanya kan sungai-sungai kalau penampangnya lebar banget, itu alirannya itu nggak kelihatan deras, atau bisa dibilang tetap ngalir tapi nggak banyak, itu nggak sederas itu. Tapi kalau ini guys, penampangnya itu udah sangat lebar guys, tapi aliran airnya juga sangat deras. Ini nggak bisa kebayang ya dalamnya seberapa, karena pasti dengan aliran segini itu bawahnya itu tergerus guys, bawah dasar sungai itu tergerus, terkikis sedikit-sedikit, akhirnya dalam banget. Nah, kalau di ini kan morfologinya wilayah yang tidak berjeram sudahan. Jadi ada pepatah itu mengatakan air beriak tanda tak dalam. Jadi air kalau berjeram itu tandanya tak dalam guys, tapi kalau airnya tidak ada jeramnya, flat, datar-datar aja, nah itu dalam banget itu.